Ya, kembali lagi kita di bypass Mandalika, teman-teman. Di sini kita baru aja selesai lembur di sirkuit dan kita akan melintas ke arah Kota Praia ya. Jadi seperti apa suasana jalan bypass di malam hari ya, untuk visual di sini memang sedikit gelap ya, mungkin dari layar kaca, bukan dari kaca depan yang ada di sini tidak begitu jernih atau bersih. Maklum karena lokasi project kita di sirkuit yang berdebu dan setiap saat dengan tanah, lumpur dan sebagainya, apalagi dengan cuaca yang terkadang sulit diprediksi ya. Jadi saya mengajak kalian untuk ya sekilas melihat bagaimana progres atau bagaimana penampakan malam harinya bypass di sini. Semoga saja bisa menambah pendapat atau apa nih ide-ide dari teman-teman biar bisa dibaca pada kolom komentar nantinya. Jadi kita sama-sama mengkawal terus ya, baik itu progres di sirkuit sendiri, kemudian di bypass juga seperti apa, dan tentunya komentar atau kritik dan saran dari teman-teman semua setidaknya bisa dibaca dan dijadikan bahan evaluasi untuk pembangunan bypass maupun sirkuit Mandalika sendiri. Dan ya, untuk bypass sendiri ya sudah seringkali kita bahas, sudah seringkali kita kupas karakteristiknya, mulai dari panjangnya yang 17,3 km, lalu lebarnya yang hampir 50 meter, dan sekarang masih dalam tahap penanaman rumput di kiri maupun di kanan, yang mana merupakan jalur lambat ya. Sebelumnya diproyeksikan sebagai jalur lambat, namun terkait dengan waktu dan kebutuhan saat ini jalur lambat tidak diprioritaskan tuntas, karena bisa dibilang jalur bypass ini tidaklah selalu ramai ataupun macet, sehingga jalur lambat bisa diganti dengan penghijauan dahulu. Nah, di pinggir jalur yang kita lewati ini merupakan jalur lambat, dan ini sekarang sedang dilakukan penanaman rumput. Mungkin siang hari bisa kita tunjukkan ke teman-teman, tapi informasi yang bisa saya bagikan seperti ini dulu. Dan ya, di kondisi yang bisa kita lihat sama-sama, tidak begitu macet, tidak begitu ramai dibandingkan dengan beberapa bypass di kota-kota kalian, sehingga di sini jalur lambatnya sesuai kebutuhan dulu dijadikan area hijau atau ditanami rumput, kemudian nantinya akan dilakukan pengaspalan atau pembetonan sebagai jalur lambat yang difungsikan. Nah, di sini teman-teman kita melihat sejumlah para pekerja yang sedang OTW menuju titik di mana mereka akan beraktivitas pada malam ini. Ya, untuk tebing-tebing pada jalur bypass juga sudah semakin hari semakin terlihat ditutupi hijaunya tebing-tebing batu tersebut, dan kita sudah sampai di setengah ya panjang ya, setengah panjang dari jalur bypass ini, yang mana di sebelah kanan merupakan landmark bertuliskan bypass Mandalika, namun saya tidak bisa tunjukkan karena tidak begitu terlihat jelas kalau malam hari begini. Mungkin nanti akan dipasangi lampu atau lampu sorot misalnya, supaya bisa terbaca dari jarak jauh gitu. Ya, sudah setengah kita melaju dari bundaran tadi ya, kurang lebih 8 km
saja apanya yang kurang ya, misalnya di bypass ini, supaya teman-teman bisa menambahkan dengan kritik dan saran. Ya, buat yang pernah melintas di sini mungkin ada kesan yang gimana ya, bisa dibilang kualitas jalan memang bagus ya, rapi, tapi beberapa titik masih terasa gelombang ya. Ada semacam dibilang bumpy sih, tidak begitu bumpy, namun ya tidak begitu rata ya. Jadi ada gelombang di beberapa titik sepanjang 17,3 km ini. Ya, semoga saja nanti pemerintah atau pihak terkait bisa membenahi kualitas dari bypass di sini, karena kerasa sekali ya kalau teman-teman menggunakan kecepatan tinggi, misalnya di atas 100 km per jam atau bahkan di atas 80 km per jam, itu terasa sekali jalan ini tidak rata dan seperti ya kalian tahu dah maksudku. Oke, kita melihat di depan sini untuk beberapa lampu penerang jalan tidak berfungsi atau tidak menyala. Ini kita berada di kilometer yang ke 7 ya, kilometer yang ke 7 di paket 2 kita bilang. Mungkin teman-teman masih ingat paket 1, 2, dan 3 di proyek bypass Mandalika. Jadi ini merupakan paket 2, bentangannya dari desa Kawu sampai melewati pelang landmark bypass Mandalika tadi, hampir sepanjang 9 km gitu untuk paket Mandalika 2. Nah, jadi seperti inilah ya suasana, entah siang ataupun malam masih belum begitu macet. Oh ya, di sebelah kanan sudah mulai berdatangan lagi untuk single seat yang datangnya dari luar Indonesia. Ada rumor sih dari Vietnam, dari sirkuit Formula One Vietnam, dan ada yang mengatakan dari Cina juga, bahan dari grandstandnya. Di depan sudah terlihat salah satu overpass yang merupakan batas dari paket Mandalika 2. Jadi setelah melewati overpass ini merupakan paket Mandalika 1 menuju ke arah bandara dengan panjang jalur sekitar 4,3 km. Ya, kurang lebihnya dari titik sini untuk paket Mandalika 1 yang dikerjakan oleh PT Nindya Karya. Ya, masih terlihat jelas di sini untuk area rumput yang ada di kiri maupun di kanan, terutama di jalur lambat, dan juga penanaman pohon ya di bagian pinggir supaya lebih menambah keaslian dari jalan bypass ini atau menambah lebih rindangnya nanti. Dan tentu saja di waktu 1 tahun lagi nanti akan terlihat beda dan benar-benar memberikan kesan yang sangat-sangat indah ya, atau hijau asli dilalui di sini. Ya, sejumlah logistik berdatangan terlihat di jalur sebelah ya, di sisi kanan. Yang diangkut oleh truk-truk ini merupakan bahan-bahan dari grandstand Mandalika, bahan dari tribun sirkuit Mandalika, terutama berupa rangka bangku ataupun konstruksi besi sendiri ya, atau pilar-pilar besi yang akan menjadi grandstand di sirkuit Mandalika.
satu overpass lagi akan kita temui di depan, menjadi overpass yang ke-13 ya dari sekian jumlah overpass yang berjejer di bawah jalur bypass bandara menuju ke Mandalika. Ya, adapun kecepatan rata-rata yang saya gunakan di sini ya, mulai dari ujung bypass tadi kurang lebih 100 km per jam, dan sekarang durasi yang bisa kita lihat bersama sekitar 11 menit ya. Jadi untuk kalian yang mau melintas di sini beririt waktu antara 11 sampai 15 menit daripada menggunakan jalur existing atau jalan yang pernah dibangun melintas ke desa Ketare, desa Sempol, dan desa Sade. Oke, di depan kita merupakan bundaran dari gerbang bandara atau bundaran pertama di bypass. Dari titik sinilah proyek bypass dikerjakan. Begitulah suasana jalan di sini ya, teman-teman. Bisa kita lihat bersama seperti apa progres dan suasananya. Kurang lebihnya mohon maaf dari narasi ataupun visual yang saya bagikan ya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi, dan selamat istirahat, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.